Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu akan melakukan presensi kehadiran terlebih dahulu ya. Sekarang Ibu akan memanggil satu persatu. Aditya Yuda, Rani Kusuma, Ciesa Arya, Yuni Eka, Novemi Astuti, Elisa Septia, Mira Andika, Nuari Sawanda, dan yang terakhir Cornelia. Semua hadir ya anak-anak? Semuanya sudah siap belajar ya? Nah, sekarang dipersiapkan terlebih dahulu, duduk yang rapi, dan dengarkan penjelasan dari Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita lalui bersama-sama. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan mengamati teks bacaan, siswa mampu menyebutkan pengertian dari modus, median, dan juga mean dengan tepat. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua yaitu dengan mengamati data, siswa mampu menjelaskan teknik menentukan modus, median, dan juga mean dengan tepat. Untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan melakukan penawaran, siswa dapat mengidentifikasi modus, median, dan juga mean dengan tepat. Dan untuk tujuan pembelajaran yang terakhir atau yang keempat, dengan mengerjakan soal, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus, median, dan mean dari kumpulan data dengan tepat. Sudah jelas ya semuanya? Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi pengolahan data, di mana dalam materi pengolahan data tersebut kita akan membahas modus, median, dan juga mean dalam suatu data. Nah, sekarang silahkan kalian buka pada buku siswa mengenai materi pengolahan data. Silahkan kalian amati data yang telah disajikan dalam buku siswa tersebut. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai materi pengolahan data kita mulai dari modus. Ada yang tahu pengertian dari modus? Ya, tepat sekali. Modus merupakan data yang sering muncul. Nah, sekarang perhatikan, Ibu akan mencontohkan untuk mencari modus. Di sini Ibu akan menuliskan data-data yang akan kita cari modusnya. Semuanya perhatikan ya. Sekarang kita mencari modus bersama-sama. Nah, sekarang sudah ada data ya. Sebelah sini kita akan mencari modus. Modus adalah data yang sering muncul. Sekarang kita hitung bersama-sama modusnya. Kita akan mencari modus.
Di sini ada angka 33, 39, 36, 35, 34, 37. Nah, sekarang kita akan mulai menghitung modusnya. Angka 33 kita hitung, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita tuliskan 5. Lalu angka 39, 1, 2. Tuliskan 2. Lalu 36, 1, 2, 3. Angka 35, 1, 2, 3, ada 3. Lalu angka 34, 1, 2, 3. Dan yang terakhir angka 37, 1. Nah, ada 1. Sekarang silakan perhatikan pada papan tulis di depan, manakah angka yang sering muncul atau yang disebut dengan modus? Ya, betul sekali. Angka 33. Karena 33 di sini ada 5 angka ya yang ada di dalam data. Untuk yang 39 itu ada 2, 36 ada 3, dan seterusnya. Maka modus dari data yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini adalah 5, yaitu pada angka 33. Untuk yang selanjutnya kita akan mencoba mencari median. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, median itu apa? Ya, median merupakan nilai tengah dari suatu data. Sekarang kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara untuk mencari median. Nah, anak-anak, perlu diperhatikan dalam mencari median kita harus mengurutkan terlebih dahulu data yang akan kita cari nilai tengahnya. Kita mengurutkan dari data terkecil menuju data terbesar. Nah, sekarang kita bersama-sama mengurutkan data ini dari data terkecil menuju data terbesar. Sekarang coba kita urutkan bersama-sama data yang ada di depan sini. Dimulai dari Siti ya, karena di sini ada angka 11. Lalu Dayu. Dan yang terakhir adalah Edo, karena Edo di sini mempunyai data atau angka terbesar. Coba perhatikan di sini. Dalam data ini berjumlah ada 5 siswa yang akan kita data usianya. Nah, dalam mencari median, jika data yang kita
tuliskan atau data yang akan kita cari mediannya itu berjumlah ganjil, maka nilai tengahnya adalah nilai tengah dari data ini sendiri, yaitu terletak pada Udin yang berusia 12 tahun. Nah, lain halnya dengan data genap saat kita mencari median. Data genap nanti nilai dari data tersebut terletak di dua suku. Nanti dua suku tersebut ditambahkan dan dibagi dua. Sekarang kita bersama-sama untuk menyelesaikan jika kita mencari median dengan data genap. Nah, kita hapus ya yang median dengan data ganjil. Kita tambahkan satu data lagi di sini. Nah, kita sudah menambahkan datanya. Di sini ada 6. Sekarang kita mencari mediannya. Nah, ditemukan di sini merupakan nilai yang terletak di dua suku ya, pada data Udin dan juga Beni. Kita akan menambahkan usia Udin dan juga usia Beni, lalu dibagi 2. Nah, sudah jelas terlihat ya. Di sini 12 tahun ditambah 12 tahun dibagi 2. 12 ditambah 12 sama dengan 24, dibagi 2 sama dengan 12. Itu tadi untuk mencari median. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak kita lanjutkan mencari mean dari sebuah data. Nah, sekarang coba perhatikan di depan. Kita akan mencari mean dari sebuah data dengan rumus F per N. Nah, F di sini adalah jumlah keseluruhan dari data ini. Dan N adalah banyaknya data. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data. Sekarang kita akan menjumlahkan terlebih dahulu jumlah dari data keseluruhan. Nanti data keseluruhan atau F dibagi N atau dibagi banyaknya data, yaitu dibagi 7. Langsung saja mencari mean yang ada di dalam data tersebut. Di sini F tadi ya, jumlah dari keseluruhan data ada 1199, lalu dibagi N atau banyaknya data dibagi 7. Hasilnya ada yang tahu? Hasilnya adalah 171,28. Nah, ini adalah cara untuk mencari mean atau rata-rata. Ada yang perlu ditanyakan? Apakah sudah jelas? Sekarang Ibu akan membentuk kelompok yang terdiri dari 3 anggota setiap kelompoknya ya. Jadi nanti ada 3 kelompok, setiap kelompoknya terdiri dari 3 anggota. Ibu akan membagi sekarang saja. Untuk kelompok yang pertama, kelompok pertama nanti terdiri dari Mas Aditya, Mbak Yuni Eka, dan Mbak Mira. Untuk kelompok kedua, terdiri dari Mbak Rani, Mbak Novem, dan Mbak Nuarisa.
kelompok yang ketiga. Berarti sisa dari ke-6 siswa yaitu Mas Ciesa, Mbak Elisa, dan Mbak Cornelia. Nah, sekarang silakan kalian berkumpul sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi tadi. Ibu akan membagikan nomor kepala berstruktur karena kita akan menggunakan model pembelajaran number head together. Nah, silakan kalian berkumpul bersama kelompoknya. Baik anak-anak, di sini Ibu sudah menyiapkan nomor kepala berstruktur. Ibu akan membagikan ke masing-masing kelompok. Nanti yang memakai adalah perwakilan atau ketua dari masing-masing kelompok. Ibu bagi terlebih dahulu kelompok yang pertama, kelompok kedua, dan yang terakhir kelompok 3. Baik, sekarang kita akan belajar atau mencari tahu dari MEAN. MEAN itu ada yang tahu apa pengertiannya? Iya, MEAN adalah rata-rata dari sebuah data. Sini Ibu akan mencontohkan data untuk mencari MEAN. Sekarang tugas kalian yaitu mendiskusikan latihan soal untuk mencari modus, median, dan juga MEAN dalam data yang disajikan. Di sini Ibu sudah menyiapkan lembar kerja siswa. Nah, nanti kalian bisa mengisi lembar kerja ini. Nanti jika sudah selesai, kalian bisa maju untuk membacakan hasilnya. Di sini Ibu akan membagikan satu-satu per kelompok, tetapi nanti anggota kelompok lainnya tetap menulis di buku tulis ya. Nah, Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan lembar kerja siswa tersebut. Kalian dapat mendiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, 5 menit ya, dimulai dari sekarang. Apakah sudah selesai? Jika sudah selesai, sekarang Ibu akan memanggil perwakilan dari masing-masing kelompok. Satu orang saja ya, karena perwakilan. Di sini Ibu akan memanggil ketuanya saja ya. Untuk kelompok yang pertama Mas Aditya, kelompok kedua Mbak Rani, kelompok ketiga Mas Ciesa. Nah, silakan maju untuk membacakan hasil diskusi bersama kelompoknya satu persatu, dan nanti akan didengarkan, akan diperhatikan oleh teman-teman. Di sini Ibu ada 3 reward. Ibu akan memberikan kepada masing-masing kelompok yang sudah maju tadi. Karena Ibu menganggap semuanya sudah paham dan sudah mengerti dan menjelaskan hasil diskusinya dengan baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Tetap semangat ya anak-anak, tetap jaga kesehatan, jangan pergi-pergi jika tidak perlu, tetap di rumah saja. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak, tadi perwakilan dari setiap kelompok sudah maju dan membacakan hasilnya. Hasil dari diskusi kalian hari ini bagus-bagus ya, semuanya sudah mengerti, sudah paham, sudah jelas mengenai materi pengolahan data. Nanti kita akan belajar lebih
banyak lagi ya data-data yang bisa kita cari modus, median ataupun meannya. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu akan menyimpulkan materi dari yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai modus. Modus merupakan nilai yang sering muncul dari sebuah data. Lalu yang kedua ada median. Median atau nilai tengah dari data. Dan untuk yang ketiga yaitu mean. Mean merupakan rata-rata dari sebuah data. Nah, semuanya sudah paham? Baik. Yang selanjutnya kalian persiapkan untuk pembelajaran yang akan datang ya. Minggu depan kita akan belajar lagi. Silahkan kalian baca-baca materi yang ada di buku siswa. Sebelumnya, sekarang Ibu akan membagikan reward bagi kelompok-kelompok yang sudah maju tadi.